Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya ingin memberikan video terkait dengan penjelasan untuk topik ramalan permintaan yang beberapa hari yang lalu kita sudah praktekkan bersama ya. Nah, saya merasa perlu untuk memberikan kembali penjelasan melalui video ini karena setelah saya periksa ada sedikit kesalahan rumus ya yang sudah kita lakukan bersama. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kembali terkait dengan ramalan permintaan. Jadi seperti yang sudah kita kerjakan bersama ya. Jadi pada video ini kalian bisa melihat bahwa di sini sudah ada data yang saya ketikkan, masih data yang sama. Jadi sesuai dengan soal yang sudah saya berikan, maka yang ingin kita cari itu adalah ramalan permintaan untuk volume penjualan kopi untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini saya sudah mengisi ya untuk nomor. Jadi nomor ini perlu ya, karena dari sini nanti kita bisa melihat berapa jumlah data atau nilai N. Dan kemudian di sini ada tahun ya, mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kolom volume penjualan kopi dalam ton, atau nanti ini adalah nilai Y. Nah, dari volume penjualan kopi mulai tahun 2012 hingga tahun 2020 di sini itu jumlahnya adalah 216 ton. Nah, nilai 216 ton ini kita dapatkan dengan menjumlahkan semua volume penjualan kopi ya, mulai 2012 sampai dengan tahun 2020 di sini dengan menggunakan auto sum yang ada di sini. Saya yakin semuanya sudah tahu ya. Atau bisa juga saya peragakan di sini, jadi ada auto sum di sini. Nah, ini sudah dijumlahkan data tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Jadi kalau sudah ada tulisan seperti ini kita tinggal enter. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu untuk menambahkan kolom ya. Kolom yang kita tambahkan di sini adalah kolom terkait dengan data-data apa saja yang kita perlukan untuk membuat rumus trennya. Nah, rumus trennya itu ini ya. Jadi X, Y sama dengan A tambah dengan BX. Adapun nilai A itu kita bisa dapatkan dengan cara membagi sigma Y dibagi dengan N. Nah, 2016 ini adalah sigma Y ya. Nah, kemudian N kita sudah tahu apa jumlah data. Nah, jumlah datanya di sini sesuai dengan nomor urutnya itu adalah 9. Nah, kemudian untuk nilai B cara mencarinya adalah jumlah atau sigma XY ya, ini nanti ada di sini, dan kemudian sigma X kuadrat itu nanti untuk di sini. Nah, tetapi sebelum kita bisa mendapatkan nilai A dan nilai B, kita perlu mengetahui kode ataupun nilai dari X. Jadi nilai dari X ini itu adalah berdasarkan kode. Nah, cara untuk memberikan kode sesuai, kalian bisa kembali memutar video yang saya sudah berikan ya. Nah, untuk jumlah data ganjil ya, maka kita menentukan kode X di sini itu adalah dengan memberikan nilai 0 pada jumlah pada data yang berada di tengah. Nah, karena di sini jumlah data kita 9, berarti titik tengahnya itu berada pada data yang kelima atau berada pada tahun 2016. Sehingga nilai X di sini kita isi angkanya 0.
Nah, kalau kita sudah mempunyai angka 0 di sini, ya, selanjutnya kita akan isi di sini minus 1, ya, minus 2, minus 3, dan yang terakhir di sini minus 4. Dan apabila bagian atas dari 0 itu kita sudah isi seperti ini, maka selanjutnya kita akan mengisi angka di bawah 0. Dan ini kita nilainya sama dengan yang di atas, cuma di sini positif ya. Jadi 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, ya. Nah, dan kemudian kita perlu sum. Caranya kita drag ya, jadi kita mengcopy yang dari samping. Oke, nah nilainya 0. Ya, ini dia 0,0 karena kita menggunakan satu angka di belakang koma. Jadi kalau tidak mau satu angka di belakang koma, ya kita kurangi seperti ini. Oke. Nah, berikutnya yang perlu kita tahu di sini adalah nilai dari x kuadrat. Nah, untuk mendapatkan nilai x kuadrat, ya itu kita bisa menggunakan rumus. Kita mulai dengan sama dengan. Kemudian yang mana yang akan kita pangkatkan itu ini ya. Oke. Kita sorot ke sini, kemudian shift 6, ini artinya pangkat. Ini pangkat. Dan kemudian karena kita ingin pangkat 2, berarti setelah pangkat kita ketik angka 2. Nah, kita akan dapatkan di sini 16 ya. 4 kali 4 kan 16. Nah, dari sini setelah kita mendapatkan ini, kita bisa langsung copy saja ke bawah. Kita drag seperti ini. Kemudian kita copy lagi dari samping, kita akan dapatkan nilainya 60. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita cari itu adalah nilai XY. Nilai XY berarti X dikalikan dengan Y. Ini X dan ini adalah Y. Jadi caranya sama dengan kita sorot X, kemudian kita kali dan sorot nilai Y. Dan kita dapatkan hasilnya minus 48. Dan dari sini kita bisa drag ke bawah. Oke. Nah setelah itu kita jumlahkan. Nah, kenapa kita perlu jumlahkan? Karena nanti kita harus masukkan ke dalam rumus yang sudah ada di sini. Nah, karena sekarang semua kebutuhan-kebutuhan untuk rumus itu sudah ada, berarti sekarang kita bisa mendapatkan nilai A. Nah, berarti nilai A, saya buat nilai A-nya seperti ini ya. Nah, kita harus pisahkan antara karakter dan nilai. Dan kemudian ini B. Nah, jadi untuk nilai A sesuai dengan rumus itu adalah sigma Y dibagi dengan 6. Jadi di sini dibagi sigma Y ini kan, kemudian kita bagi dengan 9. Nah, sudah dapat 24. Ini saya besarkan ya. Itu sudah ada. Oke. Nah, kemudian untuk nilai B sigma XY berarti ini kita bagi dengan sigma X kuadrat, itu berarti ini. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ya satu angka di belakang koma, dan sekarang kita sudah mempunyai nilai A dan nilai B, sehingga untuk rumus saya copy saja ini ya, kemudian F2. Kita sekarang sudah bisa masukkan nilai A itu 24 dan nilai B itu 3,2. Oke, selesai. Sekarang kita sudah mempunyai rumus untuk tren. Nah, selanjutnya ya ini kita baru mendapatkan rumus. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus ini untuk melakukan peramalan. Nah, caranya yang pertama kita insert dulu di sini 5 row ya, sesuai dengan berapa banyak tahun untuk melakukan peramalan. Kita insert di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian dari sini kita drag ya. Nah, kemudian yang perlu kita drag selain tahun itu adalah ini, pengkodean ini atau nilai X. Kenapa nilai X saja yang perlu? Kenapa nilai X saja yang perlu kita cari? Ya, karena di dalam rumus ini ya,
Yang ingin kita cari itu adalah berapa volume penjualan kopi atau nilai Y. Dan di sini di dalam rumus yang dibutuhkan itu hanya nilai X. Nah, berarti X saja yang kita masukkan. Nah, kemudian kita sekarang akan melakukan peramalan. Caranya bisa sederhana seperti ini ya. Jadi, masukkan sesuai dengan rumus 24. Kemudian kita tambahkan dengan 3,2. Nah, kemarin kesalahannya itu di sini. Ya. Nah, kemarin saya berikan tanda kurung di sini kalau kalian masih ingat. Ya, kemudian kita kalikan dengan nilai X. Ini ternyata salah ya. Yang benar adalah harusnya tanda kurungnya itu di sini. Ya. Ya, tanda kurungnya di sini. Kemudian ini kita kalikan dengan nilai X di sini. Kemudian balas kurung dan kita dapatkan hasil peramalan sebesar 40. Oke. Nah, ini kita bisa copy ke bawah seperti ini dan kita dapatkan peramalan selama 5 tahun. Mulai 2021 sampai dengan 2025. Ya, nah jadi dari sini kalian sudah bisa melihat bahwa kesalahan yang kemarin itu adalah kesalahan ini, tanda kurungnya ini. Harusnya tanda kurungnya ini mulai di 3,2 bukan di 24. Kenapa di 3,2? Karena di sini ini 3,2 dikali dengan X, bukan 24 tambah 32 dibagi dengan X, tetapi 32 dikalikan dengan X. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa kalian mengerti, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kita. Oke? Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.